Kajian Fathul Bari, Kitabul Manaqib, tentang fadailu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini ya, ini yang selalunya saya ulang-ulang di awal kajian ini. Para sahabat ini adalah manusia-manusia terbaik sepanjang masa. Tentu banyak ya, dari manusia-manusia terbaik sepanjang masa, sepanjang sejarah manusia. Tentu banyak keutamaan dan keistimewaan yang mereka miliki yang dapat dijadikan pelajaran gitu ya, yang patut dicontoh, terutama bagaimana mereka dalam hal ini mungkinnya, terutama dalam hal bagaimana mereka benar-benar secara total itu ya taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka ini 10 orang mungkinnya yang mewakili itulah 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah, tentu mereka ini ya, mereka ini menjadi contoh artinya ya untuk hal yang demikian ya, untuk bisa masuk itu, untuk bisa masuk ke surga tanpa hisab itu ya mereka inilah contohnya, dan ya sukses gitu ya, mereka sukses menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang kemarin Ja'far bin Abu Thalib ya, saudara laki-laki dari Ali bin Abu Thalib, yang paling dikenal adalah ya, Ja'far bin Abu Thalib ini baik fisik ataupun tabiatnya, kepribadiannya adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia ini syahidnya, syahid gugur di medan perang pada perang Mu'tah, yaitu perang melawan pasukan dari Bizantium. Ketika perang ini terjadi gitu ya, ketika utusan Rasulullah SAW itu dibunuh oleh mereka, tapi perangnya tidak berimbang. Pasukan kaum muslimin 3.000 orang, sementara dari pasukan dari Eropa gitu ya, pasukan dari Bizantium itu 200.000 orang. Kalah, perangnya kalah gitu ya. Waktu itu perangnya kalah karena jumlahnya yang sangat perbedaannya yang sangat jauh ya. Nah, Ja'far bin Abu Thalib ya gugur di perang tersebut, ya mati syahid pada waktu perang Mu'tah. Itu yang paling terkenalnya dari Ja'far bin Abu Thalib adalah baik fisiknya ataupun kepribadiannya itu yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, dan dia mendapatkan sebutan Zul Janahain. Wah, ini yang luar biasa nih ya dari Ja'far bin Abu Thalib. Zul Janahain itu pemilik 2 sayap di surga. Nah, ini sebutan ini didapatkan karena 2 tangan Ja'far bin Abu Thalib itu ya terputus ketika memegang bendera waktu perang Mu'tah, itu 2 tangannya terputus. Itu yang sehingga mendapat sebutan Zul Janahain, 2 pemilik sayap di surga.
Nah, di antara kepastian Ja'far bin Abu Thalib masuk surga itu Rasulullah SAW yang menyabdakan, aku melihat Ja'far bin Abu Thalib itu terbang bersama malaikat di dalam surga. Itu kan merindingnya mendengarnya, mendengar apa namanya ya, jadi kalau di dalam Al-Quran itu kan, kalau di dalam Al-Quran di setiap generasi, di setiap Allah mengutus nabi, setiap Allah mengutus nabi, dan secara keseluruhan gitu, secara keseluruhan manusia dari generasi pertama Nabi Adam lah sampai manusia generasi terakhir, secara keseluruhan kan jumlah orang yang masuk surga dengan masuk neraka itu sangat jauh perbedaannya. Sangat jauh perbedaannya, jauh lebih banyak yang masuk surga. Nah, sehingga yang bisa masuk surga dengan tingkatan surga paling rendah saja itu dikatakan orang hebat bisa masuk surga. Ya, masuk surga yang paling rendah saja gitu ya, hebat manusia itu bisa masuk surga. Melihat perbandingan yang manusia yang masuk neraka, di antaranya lah ininya mengulang juga nih ya. Di antaranya Rasulullah SAW membandingkan, kurang lebih demikianlah jadinya maknanya ya, satu orang yang masuk surga itu dibandingkan dengan yang masuk neraka seperti selembar bulu putih dibanding dengan seluruh bulu hitam yang ada di badan seekor sapi. Jadi yang bisa masuk surga itu hebat. Nah, apalagi ini ya para sahabat nih ya, yang masuk surganya tanpa hisab. Nah, di antaranya hanya Rasulullah menyebutkan demikian tentang Ja'far bin Abu Thalib, aku melihat dia terbang bersama malaikat di dalam surga. Nah, apa namanya, merinding gitu ya, merinding itu mendengar hadis yang apa namanya seperti Bilal gitu kan. Aku mendengar Rasulullah bersabda, aku mendengar langkah kaki Bilal di dalam surga. Nah, sementara kan masuk surga itu betapa beratnya, betapa sulitnya masuk surga. Dengan melihatnya perbandingan orang yang masuk surga dengan yang masuk neraka. Nah, sekarang berikutnya nih, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Di dalam kitab Sahih Bukhari-nya ya, karena ini kan fadhailnya bukan biografi, ini keutamaan para sahabat. Nah, tentang Al-Abbas, Imam Bukhari hanya memasukkan satu buah hadis. Nah, tapi saya carilah gitunya referensi ini tentang Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Abbas bin Abdul Muthalib artinya anak Abdul Muthalib. Ya, berarti itu kan salah satu pamannya Rasulullah SAW. Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini umurnya paling beda dengan Rasulullah SAW itu sekitar 2 atau 3 tahun. Dan memang sudah dekat dengan Rasulullah SAW sejak kecil. Ya, karena memang juga ada ikatan keluarga, dan juga secara umur ternyata ya tidak jauh ya dengan Rasulullah SAW. Ya, kurang lebih itulah bedanya, hanya sekitar 2 atau 3 tahun. Nah, Rasulullah SAW itu sangat menghormati, sangat memuliakan Al-Abbas ini, ya juga sangat menghormati, sangat mencintainya, sangat memuliakannya. Dan Rasulullah SAW sering memuji-mujinya karena memang memiliki itu ya, jadi anak apa namanya keturunan lah itunya,
keturunan Abdul Muthalib itu sebetulnya orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik. Ada yang tabiatnya keras, ada seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Tabiatnya keras gitu, tapi ya keras itu tabiatnya gitu ya. Tabiatnya bukan apa namanya, bukan kasar, tegas, keras gitulahnya. Kalau Al-Abbas cenderung lemah lembut, pendiam, jarang bicara, tapi memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ini Al-Abbas itunya lemah lembut, pendiam, dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Di antara semua paman Rasulullah SAW itu, Al-Abbas inilah orang yang meninggal terakhir. Jadi Rasulullah menghormatinya, sangat menghormati, sangat mencintai, memuliakannya, dan beliau sering memuji-mujinya, karena memang memiliki tabiat kepribadian yang sangat baik. Apalagi tentunya ya, apalagi setelah masuk Islam. Apalagi setelah masuk Islam gitu ya, katakanlah sebelum masuk Islam saja. Nah, ini memang keluarga Abdul Muthalib itu ya, Ali bin Abu ya, Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, Al-Abbas, memang semuanya gitu ya memiliki kepribadian yang baik. Adapun Abu Lahab itu, nah kemudian kan jadi bertolak belakang, bertentangan, berlawanan dengan Rasulullah itu setelah menjadi nabi. Ya kalau sebelumnya gitu ya, sebelum menjadi nabi, Abu Lahab itu sangat mencintai Rasulullah SAW. Nah, karena membawa Islam, karena apa namanya, mempertahankan itulah kalau Abu Lahab. Nah, Rasulullah SAW diantaranya beliau mengatakan, ini bukti ini Rasulullah SAW ya sangat menghormati, mencintai, dan memuliakan Al-Abbas. Diantaranya Rasulullah SAW mengatakan, inilah orang tuaku yang masih ada. Nah, ketika paman-paman yang lainnya sudah tidak ada, yang tersisa itu tinggal satunya, yaitu Al-Abbas. Nah, Rasulullah mengatakan demikian, inilah orang tuaku yang masih ada. Nah, terutama tadinya Al-Abbas ini jadi bukan sekedar ada ikatan keluarga dengan Rasulullah SAW. Al-Abbas itu memang memiliki kepribadian gitu ya, kalau sebelum Islam ya, memiliki kepribadian, memiliki apa namanya, tabiat, budi pekerti lah gitu bahasa kalau bukan dengan Islam. Nah, kalau setelah Islam artinya setelah dengan Islam, maka Al-Abbas ini ya memiliki akhlak yang luar biasa, mungkin gitu kita menyebutnya ya, memiliki akhlak yang luar biasa. Sebelum beragama Islam saja gitulah ya, sangat itu dikenal sebagai orang yang sangat baik. Yang kemarin juga Ja'far juga sama kan, Ja'far itu adalah orang yang Abul Masakin gitu kan, diantara kunyahnya Abul Masakin. Ja'far itu orang yang sangat dekat, sangat memperhatikan orang-orang miskin. Nah, ini dia keluarga Rasulullah SAW itu memang demikian ya, ternyata nih ya. Nah, dia ini orang yang sangat apa namanya, bahasa kitanya humble, orang yang ramah, pemurah. Nah, kalau soal pemurah, Rasulullah pemurah. Kemarin Ja'far orang yang pemurah. Jadinya memang seluruh keluarga Abdul Muthalib itu memang demikian. Nah, ternyata Abu Al-Abbas ini dengan
tadinya memiliki kecerdasan di atas rata-rata, ternyata dia itu membela Rasulullah SAW-nya itu ya sesuai dengan apa yang dia miliki, kelebihan yang dia miliki, yaitu kecerdasannya, kejeniusannya, yaitu dengan cara Al-Abbas ini dengan cara tidak buru-buru gitu, tidak segera begitu masuk Islam itu mengumumkan keislamannya, enggak. Dengan demikian dia masih bisa berbaur dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, untuk mempelajari ini bahwa maksud Al-Abbas demikian itu untuk melihat situasi, mempelajari situasi, itu semuanya untuk kepentingan Islam. Ada yang curiga tapi sulit membuktikan, gitulah. Kaum kafir Quraisy ini ada yang curiga, ini jangan-jangan Al-Abbas ini sudah masuk Islam itu, tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Karena sampai ketika terjadi perang Badar, Al-Abbas ini ikut dengan rombongan kaum musyrikin dan jadi tawanan. Ya, Al-Abbas ini masih berangkat gitu ya, terjadi perang Badar, Al-Abbas ini dari pihak musuh. Nanti adanya ke depan nih ya. Nah ini ya ternyata ini apa namanya ya, Syiah lah itu, siasat lah. Siasat, iya siasat terus inilah siasat politik yang mun ayeuna mah ya, inilah siasat Al-Abbas ya, untuk kepentingan Islam, tidak segera mengumumkan dirinya masuk Islam, tapi dengan apa namanya ya, kontribusinya, bantuannya gitu ya sangat besar. Kalau Abu Thalib kan dia yang mengumumkan tidak masuk Islam, tapi dia mengumumkan, akulah yang menjadi pelindung Muhammad. Abu Thalib dunia, aku yang menjadi pelindung, aku yang menjadi menjamin itulah keamanan dan keselamatan Rasulullah SAW. Nah, kalau Al-Abbas dengan cara dan dia tidak buru-buru memproklamirkan, mengumumkan ya keislamannya untuk kepentingan Islam, sehingga bisa melihat masih bisa berbaur. Karena kan situasinya orang-orang Islam di Mekah itu kan mendapatkan kekerasan, intimidasi, kekerasan, bahkan penyiksaan baik secara verbal itu atau secara fisik. Khobab gitu kan, Khobab bin Arad kalau nggak salah ya namanya, inilah sahabat yang mendapatkan penyiksaan, kekerasan dari kaum kafir Quraisy yang paling berat. Ya, Al-Abbas tidak mengumumkan keislamannya kecuali baru pada tahun pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah itu artinya Mekahnya dikuasai oleh kaum muslimin, yaitu pada waktu perang Badar. Nah, sehingga ada beberapa riwayat atau ahli tarikh di dalam Islam ya, bukan ada beberapa, sehingga ahli tarikh, ahli sejarah Islam itu berbeda pendapat tentang kapan itu Al-Abbas ini masuk Islam. Nah, karena ini seperti ini ya, Al-Abbas itu tidak mengumumkan keislamannya kecuali setelah pembebasan kota Makkah. Nah, jadi apakah memang setelah pembebasan kota Makkah dia masuk Islam itu atau sebelumnya? Nah, ini ya ada terjadi perbedaan pendapat. Nah, dalam satu riwayat nanti di Fathul Bari juga dimuat nih ya.
Abu Rofi namanya. Dia ini pelayan Rasul SAW. Ya, dia mengatakan, aku adalah pelayan bagi Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dan waktu Islam telah masuk kepada kami, keluarga Rasulullah SAW itu kan jadi terbelah kan. Keluarga besar gitulah, Rasul itu jadi terbelah. Abu Lahab, Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Kalau ini Al-Abbas, kemudian Hamzah, kemudian yang apa namanya, yang perempuan yang kemudian yang perempuan ini binti Abdul Muthalib, berarti siapa namanya, Sofia gitu kalau nggak salah, siapa ya? Ya, Sofiah binti Abdul Muthalib ini dinikahi oleh Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam ini yang kemudian menjadi pelindung Rasulullah SAW. Nah, Zubair bin Awam ini menjadi pelindung Rasulullah SAW. Dia ini syahid di medan perang, dan Zubair bin Awam ini salah satu dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Itu nih Zubair bin Awam, berarti masih paman Rasulullah SAW. Tapi kalau yang benar-benar hubungan darahnya itu adalah istrinya, hanya Sofiah binti Abdul Muthalib. Nah, itu termasuk yang ikut masuk Islam. Ya, terbelahnya yang Abu Lahab, Abu Thalib, nah ini tidak masuk Islam. Al-Abbas, kemudian Hamzah, kemudian Sofiah, semuanya ada 10-nya anak, apal hiji-hiji nama, semuanya anak Abdul Muthalib itu kalau nggak salah ada 10 orang. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nah, kalau yang perempuan itu semuanya masuk Islam. Nah, Abu Rofi mengatakan, waktu itu Islam telah masuk ke dalam kami, Ahlul Baitnya keluarga Rasulullah SAW. Maka Al-Abbas pun ikut masuk Islam. Begitu pula istrinya, yaitu Ummul Fadl. Dan aku pun, kata Abu Rofi, dan aku juga masuk Islam. Hanya Al-Abbas menyembunyikan keislamannya. Nah, ternyata menyembunyikannya bukan karena takut ya, tapi karena tadi itu siasat. Itu siasat Al-Abbasnya lebih kepentingan Islam. Nah, di antara tadi yang kepentingannya adalah jadi tetap bisa berbaur untuk memantau, mempelajari bagaimana pergerakan kaum kafir Quraisy. Ya, ternyata hanya baru mengumumkan keislamannya itu setelah penaklukan kota Mekah. Nah, pada waktu perang Badar nih, ya, pada waktu perang Badar, Rasulullah ternyata tahu bahwa di Mekah itu ada orang-orang yang masuk Islam tidak ikut hijrah. Al-Abbas itu demikian. Ya, Al-Abbas itu tidak ikut hijrah ke Madinah. Al-Abbas tetap tinggal di Mekah. Nah, sehingga waktu perang Badar itu Al-Abbas itu perginya bersama rombongan kaum musyrikin. Ya, tetap demi ini siasatnya, ini untuk kepentingan Islam. Nah, pada waktu perang Badar itu Rasulullah SAW mengumumkan, ini kurang lebih nih kalimatnya demikian nih. Sesungguhnya ada beberapa orang dari keluarga Bani Hashim. Nah, Rasul itu Bani Hashim ya. Ada beberapa orang dari keluarga Bani Hashim. Ada juga yang bukan Bani Hashim. Artinya bukan keluarga Rasulullah SAW ya. Ada juga yang bukan Bani Hashim, yang dipaksa gitunya pergi berangkat untuk ikut berperang. Padahal sebenarnya mereka tidak hendak memerangi kita. Oleh sebab itu, siapa di antara kalian yang menemukannya, maka jangan membunuhnya.
Nah, siapa yang bertemu dengan, nah ini yang bukan Bani Hashim nih. Siapa yang bertemu dengan Abul Bakhtari bin Hisham bin Haris bin Asad, kalian jangan membunuhnya. Barang siapa bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya kalian jangan membunuhnya. Karena mereka ini pergi itunya ke medan perangnya itu karena dipaksa untuk ikut berperang. Yang kemudian Al-Abbas ini ya jadi tawanan. Ketika ditawan, jadi tawanlah dikumpulkan, disatukan dengan tawanan perang, bahkan diikat. Ya, bahkan diikat. Al-Abbas juga mengalami hal demikian. Nah, kemudian ini tentang Al-Abbas nih, ada potongan-potongan inilah ya. Nah, tentang Al-Abbas ini, ketika sebelum hijrah, ternyata orang-orang Madinah yang kemudian menjadi kaum Ansor itu ya, ternyata sudah ada kontak lah, mungkin kalau di kita sudah ada kontak, sudah ada berita Rasulullah itu mau hijrah ke sana. Dan mereka sudah menunggu gitu ya, mereka sudah menunggu, sudah menanti itu kapan gitu Rasulullah SAW itu mau hijrah. Pada satu kesempatan melaksanakan ibadah haji, ya, pada satu kesempatan melaksanakan ibadah haji, nah orang-orang Ansor ini melaksanakan ibadah haji ke Mekah, jumlahnya cukup banyak. Ada 70 orang, ada 73 ya. Ada 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini dari Madinah nih. Sekalian katakanlahnya, sekalian melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian mereka ini menanyakan. Tapi secara diam-diam, ya secara diam-diam, tidak terbuka di depan banyak orang, di depan kafir Quraisy. Ini yang dikenal dengan sebutan Bai'atul Aqobah. Kejadiannya itu disebut Bai'atul Aqobah. Nah, mereka ini menanyakan kapan Rasulullah SAW itu mau mau hijrah. Nah, secara sembunyi-sembunyi Al-Abbas nih yang berperan. Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang mengatur pertemuannya. Tapi Al-Abbas itu juga tidak serta-merta tidak serta-merta mengadakan pertemuan. Oleh Al-Abbas ini, mereka ini seolah-olah diuji dulu, karena Al-Abbas itu tidak rela, katakanlahnya tidak rela melepas Rasulullah SAW ke Madinah tanpa ada jaminan keselamatan. Maka Al-Abbas itunya berbicara dulu kepada mereka. Al-Abbas mengatakan, wahai golongan Khazraj, Anda sekalian, kalian telah mengetahui kedudukan Muhammad di sisi kami. Kami telah membelanya dari kejahatan kaum kami. Ia mempunyai kemuliaan di antara kaumnya dan kekuatan di negerinya, tetapi ia enggan bergabung dengan mereka. Bahkan ia bermaksud ikut kalian dan hidup bersama kalian. Nah, seandainya kalian benar-benar hendak menunaikan apa yang telah kalian janjikan kepadanya dan kalian membelanya terhadap orang yang memusuhinya, silahkan kalian memikul tanggung jawab tersebut. Tetapi seandainya kalian bermaksud menyerahkan dan mengecewakannya sesudah ia bergabung dengan kalian, lebih baik dari sekarang kalian meninggalkannya. Nah, ini kekhawatiran Al-Abbasnya sebelum lah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ini ditanya dulu nih, karena orang Madinahnya ini kaum Khazrajnya yang datang. Mereka sekalian ibadah haji, mereka menanyakan kepastian mana atau kapan gitu ya Rasulullah itu mau hijrah ke Madinah.
Al-Abbas nih yang merasa khawatir untuk melepas Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dia menanyakan dulu kepada orang Madinah tadinya, kurang lebih demikianlah apa namanya yang dikatakannya oleh Al-Abbas kepada orang-orang Khazraj. Nah, kemudian Al-Abbas itu apa namanya ingin membuktikan apa namanya kapasitas lah di sininya, kapasitas mereka, kesungguhan mereka. Nah, Al-Abbas mengatakan kepada kaum Ansor tersebut, apakah kalian ini bisa berperang? Ini keamanan Nabi ini masalahnya nih yang sangat nih, Al-Abbas sangat mengkhawatirkan nih. Ya kalau katakanlah kalau mereka tidak bisa berperang, kemudian kalau ada yang menyerang Rasulullah hanya meninggal, itu yang Al-Abbas nggak mau. Ini yang ditanyakan oleh Al-Abbas kepada apa namanya ke orang-orang dari Madinah ya, siapa tadi kaum Khazraj. Nah, maka salah seorang dari mereka namanya Abdullah bin Amr bin Hiram. Dia menjawab pertanyaan. Nah, Al-Abbas itu menggambarkan, coba terangkan. Al-Abbas mengatakan seperti ini, coba terangkan kepada kami, bagaimana Anda kalau berperang dengan musuh? Itu ya, bagaimana? Coba terangkan kepada kami, kalau kalian berperang dengan musuh itu seperti apa? Ternyata pertanyaan dari Al-Abbas ini justru pertanyaan yang apa namanya ya, bahasanya menantang, tertantang gitu mereka. Seolah-olah mereka apa namanya semacam Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini boleh dikatakan kalau sekarang ini orang underestimate banget nih gitu. Underestimate, menganggap kami lemah apa? Menganggap kami gak bisa perang? Itu justru tertantang gitu ya dengan pertanyaan demikian. Kan pinter Al-Abbas memurukan. Al-Abbas itu orang yang jenius tadi kan. Bertahun-tahun dia masuk Islam kan gak ketahuan. Bertahun-tahun masuk Islam gak ketahuan. Itu siasat. Nah, ternyata mengajukan pertanyaannya itu justru yang itu yang mereka merasa aduh gitu. Ini orang underestimate banget nih. Gak percaya, gak percaya kami bisa perang. Justru ini kan maksud untuk meyakinkan, untuk semakin gitu ya, hanya untuk semakin menaikkan ya, untuk semakin menaikkan kesungguhan mereka, semangat mereka. Ini Rasulullah nih yang mau hijrah, itu kan masalahnya. Ini utusan Allah itu yang mau pindah ke Madinah, bukan orang sembarangan, artinya kan yang betul-betul harus dilindungi. Nah, Al-Abbas menanyakan demikian, ya coba terangkan kepada kami, kalian itu kalau berperang itu bagaimana? Nah, ternyata orang Ansar mendengar perkataan Al-Abbas ini merasa, ya anggaplah dalam tanda kutip tadinya, merasa disepelekan, merasa direndahkan, merasa dianggap tidak mampu gitulah ya melindungi Rasulullah SAW. Nah, salah seorang dari mereka namanya Abdullah bin Amr bin Hiram, dia menjawab, demi Allah kami ini adalah pejuang, kami ini apa namanya darah, mungkinnya darah kami ini darah perang. Itu nyebut kita tinggal begitu perang atau begitu perang ada tinggal ya begitu perang atau darah kami ini darah pejuang, darah kami ini darah kesatria gitulah ya. Ya, yang telah makan, nah sebutannya kan telah banyak makan asam garam di medan laga kalau urusan berperang. Kami pemanah yang cekatan. Kami kalau sekarang sniper, kalau memanah pasti kena jantung. Artinya kalau kami memanah pasti
jantungnya yang kena ya, karena itu memang kan sasarannya yang dibidiknya. Ini kan mau menunjukkan kami ini soal berperang bisa diandalkan, artinya ya. Kami ini pemanah cekatan. Kalau memanah kami pasti apa namanya yang kami panah itu pasti kena jantungnya. Kami ini pelempar tombak ulung. Kami biasa memecah kepala orang. Kami bermain kami ahli dalam pedang. Kami ini akan menebas setiap penghalang. Nah, mendengar jawaban demikian, wajah Al-Abbas itu berseri-seri aman. Itulahnya merasa aman lah itu untuk melepas Rasulullah SAW hijrah. Nah, mendengar Abdullah bin Amr bin Hiram mengatakan demikian, kemudian Al-Abbas bertanya lagi, kalau begitu kalian rupanya ahli atau mahir dalam berperang. Apa kalian punya baju besi? Ini ada misalnya dialog seperti ini ya. Apa kalian punya baju besi? Ya, tentu saja, bahkan jumlah baju kami memiliki jumlah baju besi yang sangat banyak. Nah, barulah kemudian Abbas itu melapor kepada Rasulullah SAW. Al-Abbas menyampaikan hasil pembicaraannya ini kepada Rasulullah SAW, yang kemudian Rasulullah SAW datang menemui mereka, itu pun tadinya di tempat yang tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Nah, ternyata ini nih peran Al-Abbas dalam Bai'atul Aqobah. Seperti itunya kejadiannya yang kalau mendengar itu sebutan Bai'atul Aqobah. Seperti ini kejadiannya, yaitu orang Madinah sekalian ibadah haji, mereka mau menanyakan kepastian dan waktu kapan Rasul itu mau hijrah, karena mereka sudah menunggu ternyata. Berarti sudah ada kontak lah sebutnya sebelumnya, bahwa Rasulullah itu akan hijrah ke sana. Nah, kemudian terjadilah peristiwa Bai'atul Aqobah ini, di mana Al-Abbas ternyata yang berperan. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW yang langsung bicara dengan mereka. Ya tentu mendiskusikan lahnya kepergian hijrah beliau. Nah, kemudian di tahun 8 Hijriah, di tahun ke-8 Hijriah, ternyata dari beberapa beberapa daerah, mungkinnya dari beberapa daerah, beberapa kabilah. Ini kejadiannya di tahun ke-8 yang kemudian terjadi perang Hunain. Perang Hunain perangnya nih. Beberapa kabilah, diantaranya nih di sini disebut kabilah Hawazin, kabilah Sakif, Nasor, Jusham, dan lain-lain. Mereka mengambil keputusan lah gitunya untuk melancarkan serangan terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Jumlahnya sekitar paling banyak 4.000 orang. Paling banyak 4.000 orang, kalau nggak salah 3.000 orang. Nah, sementara dari kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabat, dan pada perang Hunain ini Rasulullah ikut nih, perang Hunain ikut. Jumlahnya 12.000 orang. Ini tidak berimbang sebetulnya. Itu gabungan beberapa kabilah itu hanya 3.000 orang, sementara kaum muslimin 12.000 orang. Tapi pada diri kaum muslimin saat itu kena oleh takabur. Mereka mengatakan, alah 3.000 orang. Nah, ada takabur. Mereka merasa pasti menang hanya dari segi jumlahnya,
Nah ternyata di situ ya Allah menghukum ketakaburan mereka. Begitu mulai bertempur, kacau kaum muslimin, kacau, malah banyak yang terbunuh, banyak yang lari gitu ya. Karena itu tadi ternyata ada ketakaburan. Ada ketakaburan di dalam diri mereka melihat jumlah yang sangat banyaknya, 12.000 melawan 3.000, kalau nggak salahnya 3.000 orang. Nah Allah memberikan pelajaran nih kepada mereka, sehingga ya itulah begitu mulai peperangan, kalah di awal, anggaplah demikiannya, kalah di awal. Kaum muslimin ini banyak yang terbunuh, kemudian banyak yang lari, ya katakanlahnya yang lari karena situasinya demikian. Nah ini yang Allah menurunkan di surat yang ada di surat At-Taubah ayat 25-26. Wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum. Dan pada waktu peristiwa perang Hunain, a'jabatkum kasratukum, jumlah kalian itu membuat kalian ujub dan takabur. Falam tugni ankum syai'an. Ternyata jumlah itu tidak berpengaruh, tidak berpengaruh. Jumlah tersebut itu tidak cukup bagi kalian ya untuk bisa menang. Wadaqat alaikumul ardu, dan bumi itu terasa sempit bagi kalian. Ya bima rohubat summa wallaitu mudbirin, sehingga kalian itu lari terbirit-birit, lari tunggang langgang, kalah tuh di awalnya orang pasukan kaum muslimin. Ya sebentar nih kita cari dulu ayatnya lengkapnya nih. Alah, sebentar nih. Nah, kalau kurang lebih terjemahnya demikiannya. Sungguh Allah telah menolong kamu kaum mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang sangat besar itu membanggakan kamu, membuat kamu takabur, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagi kamu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagi kamu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Kan memalukan, 12.000 lawan 3.000 malah. Nah, dalam situasi seperti itu, Al-Abbas berperan lagi. Ini tentang Al-Abbas kan ya. Dalam situasi seperti itu nih, Al-Abbas berperan lagi nih. Ayat 26-nya nih. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara, para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Nah ternyata waktu situasinya buruknya, sangat tidak menguntungkan bagi kaum muslimin pada perang Hunain ini Ibnu Abbas nih, Al-Abbas nih yang berperan. Ya Al-Abbas yang berperan, yang kalau tadi kan ketenangannya dari Allah, Allah yang menurunkan ketenangan. Nah, tapi Al-Abbas lah yang berperan gitulahnya menstabilkan situasi, sehingga kemudian ya situasinya jadi berbalik. Pada akhirnya ya perang Hunain itu dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Ini Al-Abbas nih yang berperan menormalkan, menstabilkan situasi kaum muslimin yang tadilah kalah di awal. Seperti ayat Quran tadi disebut, kalian itu lari tunggang langgang. Jadi lemah ya, karena ke dalam diri mereka itu, ke dalam hati mereka itu masuk ketakaburan.
Kemudian Allah menghukum mereka, Allah memberi pelajaran kepada mereka. Ternyata jumlah itu tidak berpengaruh, tidak berguna sama sekali. Lupa, nah ini masalahnya, lupa kepada Allah. Tadi di awal ayat 25-nya yaitu awalnya seperti ini ya, sungguh Allah telah menolong kalian di banyak medan perang. Semuanya karena pertolongan Allah. Semuanya karena pertolongan Allah. Nah ini lupa, begitu melihat jumlahnya lebih besar, pasukan musuh sedikit, lupa kepada Allah. Mereka hanya berpegang kepada jumlah. Nah, itu namanya ujub, takabur. Allah memberi pelajaran, ternyata itu tidak berguna sama sekali, kalah. Nah Abdul lagi siapa tadi, Al-Abbas lah yang berperan ya, apalah tadinya mengembalikannya, menormalkan kondisinya, menstabilkan kondisinya sehingga kaum muslimin bisa memenangkan peperangan. Ada satu kejadian luar biasa pada perang Hunain ini nih ya. Pada situasi chaos lah tadinya, ya chaos hampir kalah gitu ke pasukan kaum muslimin. Ada seorang perempuan, yaitu Ummu Sulaim. Ini kan perempuan yang luar biasa nih, ibunya Anas bin Malik. Di antaranya yang ikut berperan untuk mengobarkan semangat. Ummu Sulaim, dia naik kendaraannya, dia naik unta gitu ya. Ummu Sulaim binti Milhan. Dia jadi kebingungan katanya. Dia kebingungan melihat kaum muslimin begitu kacau, pokoknya lahnya situasinya kacau balau. Chaos itu, kaum muslimin ini tidak ada kesatuan, kekompakan, koordinasi, kan biasanya tidak seperti itu. Ini karena ujub takabur ya penyebabnya. Maka ia segera menunggangi unta suaminya, yaitu Abu Thalhah, hanya suaminya. Dia menunggangi unta Abu Thalhah radhiyallahu anhu, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW. Pada waktu itu janinnya, dia sedang hamil. Janinnya bergerak-gerak itu di dalam rahimnya. Ketika itunya janinnya bergerak-gerak di dalam rahimnya, maka dia membuka selendangnya lalu mengikat dengan kuat. Itunya dia mengikat perutnya dengan kuat supaya janinnya diam. Dia ikat perutnya dengan ketat, dengan kuat. Ketika dia sampai kepada Rasulullah SAW sambil membawa senjata, dia datang kepada Rasulullah SAW sambil membawa senjata. Rasulullah merasa heran. Beliau bertanya, ini Ummu Sulaim? Rasulullah bertanya, ini benar Ummu Sulaim gitu ya? Ini dalam situasi seperti itu, di seorang perempuan datang menemui Rasulullah. Ini benar Ummu Sulaim? Ya. Ini biasanya, demi ibu dan bapakku jadi tebusannya wahai Rasulullah. Ini Ummu Sulaim mengatakan seperti ini. Demi bapakku dan ibuku yang jadi tebusannya wahai Rasulullah. Iya, kill them all ya. Bunuh mereka semua yang kabur, tuman. Musingkeun kabur. Tadi kan pasukan kaum muslimin banyak yang lari karena situasinya tadinya tidak terkendali, chaos, lemah. Ummu Sulaim yang meneriakan, bunuh mereka semua. Sepertinya bunuh mereka semua yang melarikan diri, sebagaimana engkau membunuh mereka yang memerangimu. Mereka patut mendapatkannya. Nah, tahu padaran kabeh itu. Ummu Sulaim lah tuh. Ummu Sulaim di apa namanya tentang Ummu Sulaim lahnya dulu juga pernah. Ummu Sulaim itu adalah wanita pertama, perempuan pertama di Madinah yang masuk Islam.
di Madinahnya ketika Rasulullah hijrah, Ummu Sulaim masuk Islam. Nah, ternyata kalau ada yang menjelekkan, yang menghina Rasulullah SAW, Ummu Sulaim laki-laki saja ditentang berkelahi. Kalau ada yang menghina Rasulullahnya, menjelek-jelekan Rasulullah SAW, Ummu Sulaim akan mendatanginya sambil bawa pedang, jeung aing sia. Tahu Ummu Sulaim. Jeung aing sih bener mah. Ini Ummu Sulaim nih seperti ini. Ini kan kejadian uniknya di pada perang Hunain, situasi yang buruknya bagi orang Islam. Ummu Sulaim datang dengan seperti tadi keadaannya, sampai Rasulullah heran ya melihat kedatangannya. Dan dia mengatakan, bunuhlah mereka semua. Tanya kill them all ya, ya mah. Kill them all. Bunuh mereka semua. Mereka patut mendapatkannya. Ya, seperti ya, patutnya mereka itu dibunuh orang-orang yang memerangimu. Nah, ini yang ini bagian akhir lah gitunya dari sini nih. Setelah ini kembali lagi ke waktu perang Badar, Al-Abbas itu kan ikut dari rombongan kaum musyrikin. Kemudian Al-Abbas itu menjadi salah seorang tawanan. Banyak tawanan saat itu ya, perang biasa ada tawanan. Banyak tawanan saat itu dari kaum musyrikin, di antara salah satunya Al-Abbas. Tertangkapnya jadi tawanan, dan Rasulullah tahu hal itu. Al-Abbas itu sebagai tawanan Rasulullah tahu, dan Rasulullah SAW tidak bisa tidur, gitulah sebutnya, karena ini memikirkan Al-Abbas itu berada bersama tawanan-tawanan yang lainnya. Nah, kemudian ada salah seorang dari kaum muslimin ya yang Rasul itu mengatakan seperti inilah kurang lebihnya. Aku serasa mendengar rintihan Al-Abbas dalam kumpulan tawanan itu. Aku serasa mendengar rintihan Al-Abbas. Nah, ada seorang sahabat yang mendengar Rasulullah mengatakan demikian, kemudian mendatangi kumpulan tawanan itu, lalu sedikit melonggarkan ikatannya. Sedikitnya melonggarkan ikatannya. Kemudian Rasulullah SAW mendapat laporan dari orang itu, Rasulullah, aku sudah melonggarkannya sedikit ikatan Al-Abbas. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan, lakukan untuk semuanya, longgarkanlah gitunya, artinya tahanan-tahanan yang lainnya juga ya, jangan hanya Al-Abbas, longgarkan juga ikatan gitu tawanan yang lainnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mendatangi tawanan dan beliau berkata kepada Al-Abbas, wahai Al-Abbas, tebuslah dirimu. Jadi tawanan itu bisa demikian, bisa membebaskan dirinya kalau dia membayar uang tebusan. Tebuslah dirimu untuk bebas dari dari tawanan ini ya. Dan juga tebuslah anak saudaramu Uqail bin Abi Thalib. Ada Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib. Ini ada lagi nih anak Ali bin Abu Thalib. Tebuslah, bebaskanlah dirimu, juga saudara-saudaramu Uqail bin Abu Thalib, Naufal bin Haris, dan teman dekatmu, sahabat karibmu Utbah bin Ammar, saudaranya Bani Haris bin Fihir. Kamu kan banyak harta. Cek ini kata Nabi nih. Kamu kan banyak harta. Kemudian Al-Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, saya kan sebenarnya sudah masuk Islam. Ya wahai Rasulullah, saya kan sudah masuk Islam. Saya ini orang Islam, bukan orang kafir yang ditawan. Saya ini kan sudah masuk Islam, mengapa saya harus membayar tebusan juga?
Tapi kemudian Rasulullah SAW yang memerintahkannya untuk tetap membayarnya. Nah, atas kejadian ini Allah menurunkan ayat 70 surat Al-Anfal ayat 70. Nah, ini terkait peristiwa tersebutnya. Rasulullah memerintahkan Al-Abbas untuk membayar, mengeluarkan sejumlah uang gitu ya untuk menjadi tebusan pembebasan dirinya sekaligus dengan saudara-saudara yang lain. Nah, Allah menurunkan surat Al-Anfal ayat 70. Ya ayuhan nabi kul liman fi aidikum minal asro, dan selanjutnya lahnya, kurang lebih ini terjemahnya demikian. Wahai nabi, katakanlah kepada tawanan yang ada dalam tanganmu, jika Allah mengetahui dalam hati kalian kebaikan, pasti ia akan mengganti apa yang telah diambil daripada kalian dengan yang lebih baik, dan ia mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi katakanlah kepada Al-Abbas, berartinya katakanlah kepada Al-Abbas tetap bayar gitu, nanti Allah akan mengganti. Kurang lebih demikian di mana ayat ini ya. Katakanlah kepada tawanan yang ada di dalam tanganmu, jika Allah mengetahui. Nah, jika artinya Allah mengetahui kalau Al-Abbas itu benar, dan memang benar sebetulnya ya. Al-Abbas ini kan sebetulnya sudah masuk Islam. Nah, maka ya katakanlah pasti ia akan mengganti apa yang telah diambil dari kalian dengan yang lebih baik, dan ia mengampuni kalian. Nah, Al-Abbas sendiri meninggal tahun 32 Hijriah di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, keistimewaannya apa? Nah, ini keistimewaannya. Nah, keistimewaannya adalah, nah ini yang dimuat di dalam Sahih Bukhari-nya nih. Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, ana Umar bin Al-Khattabi kana iza khotohus tasqobil Abbas bin Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina sallallahu alaihi wasallam fataskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina qala fayus qauna. Nah, iya keistimewaan nama dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Umar bin Khattab berkata, ini tentang istisqa-nya, minta hujan. Rasulullah SAW pernah istisqa. Ya pernah ya, makanya ada contohnya gitu kan. Makanya ada contohnya kalau istisqa-nya minta hujan ya. Ada. Karena hujan itu kan banyak ayatnya, banyak ayat yang menerangkan Allah lah yang menurunkan hujan. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak bisa ditolak. Pawang hujan, kepret cek Allah tuh pawang jika nu betul wae. Allah yang menentukan. Ya kan, pawang hujan itu kan untuk supaya tidak hujan. Untung tuh didegungkeun ku malaikat gitu pawang hujan. Pawang hujan cek Allah teh kita compal geuleuh cenah teh. Tuh kan jadi tuh hujan. Ya memang Allah tidak berkehendak, bukan karena pawang. Tadi ini juga di surat Luqman ayat 33. Ini diantaranya tentang hujan. Yang ini kan 34 ayat terakhir. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Allah itu di sisinya lah ilmu tentang kiamat. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Wa yunazzilul ghaisa. Allah lah yang menurunkan hujan. Nah, istisqa itu minta kepada Allah untuk menurunkan hujan. Boleh, berarti ada contohnya. Rasulullah pernah istisqa. Hujan itu benar-benar Allah lah itu yang menentukan.
Adapun prosesnya ada di ayat yang lain yang maknanya kurang lebih Allah yang memerintahkan angin, Allah yang memerintahkan angin untuk prosesnya lah. Allah angin ini diperintah oleh Allah untuk mengumpulkan awan kemana, di mana. Nah itu Allah lah hanya yang berkuasa. Tapi prosesnya oleh Allah memerintahkan angin untuk mengumpulkan awan, kemudian jadi hujan. Demikianlah kurang lebihnya singkatnya. Boleh nggak minta hujan? Ya boleh nggak minta hujan? Ada yang gitu ya. Contohnya Rasulullah pernah minta hujan. Ini atas desakan masyarakat di mana apa namanya El Nino, El Nino, musim panas, kering, kemarau, panjang. Ya sehingga ya kekeringan lah disebutnya, ya kekeringan. Banyak apa namanya ternak yang mati, banyak pohon yang mati. Nah Rasulullah SAW pernah istisqo, berkumpullah awan persis apa namanya lah, persis di atas kota Madinah. Mungkin awannya juga sebesar kota Madinah kurang lebih lah. Dan hujan seminggu kita nggak berhenti hujan, karena kan Rasulullah minta hujan ya diberi oleh Allah. Rasulullah nggak ngomong 2 hari enggak. Tuh lo ya hujan pokoknya apa, karena Rasulullah minta hujan ya diberi oleh Allah hujan. Berapa lama Rasulullah kan nggak menetap meminta waktunya, ya teruslah hujan. Akhirnya kan orang-orang masyarakat, Rasulullah cukup banjir. Kebanyakan Rasulullah ini banjir. Kemudian Rasulullah minta lagi kepada Allah untuk menghentikan hujan. Nah gitu Rasulullah mah kalau berdoa dikabulkan. Minta hujan, nih hujan. Sampai kapan? Kan Rasulullah gak minta berapa lama, ya teruslah hujan. Seminggu kalau nggak salahnya, saya ingat di hadis itu kurang lebih seminggu terus menerus hujan besar, akhirnya banjir. Kemudian Rasulullah berdoa lagi kepada Allah, ya Allah cukup. Ya Allah cukup. Kemudian awannya, hujannya berhenti, awannya menyingkir persis gitulah seperti apa namanya bolong gitunya. Awannya itu menyingkir dari kota Madinah. Nah ini nih hadisnya seperti ini nih. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, Umar bin Khattab apabila ketika mengalami musim kering ya, musim panas, dia meminta hujan, istisqonya itu melalui Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Padahal Umar bin Khattab khalifah nih. Umar bin Khattab kan khalifah. Ini kejadiannya sama masyarakat, orang-orang yang mengadu kepada khalifah, kepada Umar bin Khattab. Ya, pengaduannya sama, kekeringan, banyak pohon yang mati, banyak ternak yang mati, mintalah hujan kepada Allah. Ternyata Umar bin Khattab mendatangi Al-Abbas. Nah ini keutamaan Al-Abbas. Ya, Ibnu Umar bin Khattabnya. Umar bin Khattab itu, kata Anas bin Malik mengatakan seperti ini. Umar bin Khattab itu ketika mengalami musim kering yang lama, musim kemarau yang panjang, Umar bin Khattab datang kepada Al-Abbas meminta supaya Al-Abbas yang minta hujan kepada Allah. Ya, supaya Al-Abbasnya yang minta hujan kepada Allah. Umar bin Khattab sendiri dia mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bin nabiyina fataskina. Ya Allah, dulu kami bertawasul, bahaya juga nih tawasul. Dulu kami meminta hujan itu melalui, gitulahnya. Dulu kami minta hujan melalui Nabi kami sallallahu alaihi wasallam.
Qina, kemudian engkau memberi hujan kepada kami. Dulu kami itunya meminta hujan kepadamu melalui nabi kami. Wa inna natawassalu ilaika, dan sekarang kami ini meminta hujan kepadamu melalui paman nabi kami. Umar bin Khattab sendiri berdoa seperti ini. Ini berdoanya, ya Allah, dulu kami meminta hujan kepadamu itu melalui nabi kami, kemudian engkau menurunkan hujan. Nah sekarang kami meminta hujan kepadamu melalui paman nabi kami, maka berilah kami hujan. Qala Anas bin Maliknya melanjutkan, fayus kauna, kemudian mereka diberi hujan oleh Allah. Nah, Al-Abbas ini kemudian dikenal dengan sebutan penjaga air Mekah dan Madinah. Ya, Al-Abbas itu mendapat sebutan demikian ya, penjaga air untuk dua haramain, untuk dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Nah, waktu Rasulullah mengerjakan ibadah haji pun, nah, berapa orang kan, banyaknya 120.000 orang kan yang ibadah haji bersama Rasulullah. Nah, yang yang bertugas untuk memenuhi kepentingan air jamaah haji bersama Rasulullah itu adalah Al-Abbas. Nah, waktu ini kan minta hujan, Umar bin Khattab minta hujan ke Al-Abbas. Nah, sampai mendapat sebutan yang mengurusi, yang menjaga departemen pengairan lah, pokoknya apa ya, itu departemen pengairan lah ya, menteri pengairan ya, Ibnu Al-Abbas. Kalau ketika di Mekah, nah itu yang terkenalnya itu Al-Abbas lah yang mengurus kepentingan air jamaah ibadah hajinya bersama Rasulullah SAW. Nah, adapun di Madinah ya berdasarkan hadis barusan. Setelah Rasulullah tidak ada, Ibnu Umar bin Khattab sebagai khalifah gitu ya, bukan dia yang istisqa, tapi minta kepada Al-Abbas, yang kemudian benar itulahnya dengan keutamaan Al-Abbas itulah Allah menurunkan hujan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab di sini, dulu kami kalau minta hujan itu melalui nabi kami Rasulullah SAW, engkau memberi hujan kepada kami. Nah, sekarang kami meminta hujan itu melalui Al-Abbas. Masih hidupnya Al-Abbasnya, bukan kepada yang sudah meninggal. Al-Abbas itu yang istisqonya, yang meminta hujan kepada Allah. Umar bin Khattab sendiri berdoa, kami meminta hujan kepadamu melalui paman nabi kami yaitu Al-Abbasnya, maka berilah kami hujan. Kemudian Allah memberinya hujan. Nah, ini kan ini hanya satu hadisnya. Imam Bukhari memasukkan keutamaan Al-Abbas itu hanya satu hadis ini. Yaitu berarti doanya dikabulkan. Dulu Rasulullah pasti dikabulkan. Seperti tadi bahkan minta hujan, beri hujan, tapi Rasulullah lupa untuk berapa lama. Rasulullah gak jemput waktu, ya sudah terus hujan. Ya terus hujan kan, Rasulullah gak mau menetapkan berapa hari. Nah, setelah Rasulullah tidak ada, ternyata ilah seperti di hadis ini ya, kami meminta hujan melalui paman nabi kami yaitu Al-Abbasnya, dan benar Allah kemudian menurunkan hujan. Karena adanya keutamaan Al-Abbas ya, dengan perjalanan tadilahnya kurang lebih singkatnya, masuk Islamnya secara diam-diam sampai menjadi tawanan, kemudian perannya waktu perang Hunain yang sangat besarnya, di mana pasukan kaum muslimin hampir kalah kemudian bisa berbalik menang.
Nah, dan meninggalnya di usia 80 lebih. Al-Abbas ini meninggalnya usia 80 lebih, tahun 32 Hijriah, di masa kekhalifahan Utsman bin Affan.